biar kaitannya penanganan kasus COVID-19 ini. Yang pertama, kami sampaikan bahwa ikhtiar kita yang paling utama hari ini adalah memastikan agar secara medis, secara kesehatan tidak semakin banyak atau tidak ada lagi warga yang terpapar COVID, itu yang pertama. Dan yang kedua, secara ekonomi kami juga berikhtiar agar warga tidak terpapar PHK atau tidak terdampak ekonominya atau kesehariannya. Jadi tugas besar dari pimpinan daerah sejatinya adalah menyimbangkan antara dua hal tadi. Yang pertama memastikan agar warga tidak terpapar COVID, yang kedua warga tidak terpapar PHK. Jadi antara kesehatan dan ekonomi dengan prioritas utama tentunya pada kesehatan. Kota Bogor sendiri mengambil 3 langkah besar, 3 strategi yang sangat kami fokuskan. Yang pertama adalah penguatan mitigasi infeksi, memastikan adanya sistem yang berjalan untuk melacak dan memantau kasus COVID-19 di Kota Bogor. Kami membangun satu sistem yang kita sebut dengan detektif COVID-19, deteksi aktif COVID-19, terdiri dari unit lacak dan unit pantau. Unit lacak adalah tim yang bergerak mulai dari ditemukannya kasus positif berdasarkan hasil dari lab, kemudian tim lacak diaktifasi. Tim lacak ini menemukan si pasien positif, mendata jumlah ODP semaksimal mungkin. Jangan sampai ada orang-orang yang harusnya menjadi ODP tetapi tidak terdaftar di situ. Kami juga bekerja sama dengan IPB untuk menguatkan metode pelacakan ini, terutama in-depth interview terhadap orang-orang yang sudah dinyatakan positif. Kemudian setelah didapat angka ODP, terjadi transfer data kepada unit pantau. Jadi unit pantau ini kemudian memastikan bahwa orang-orang yang dinyatakan ODP ini diisolasi. Artinya 14 hari tidak boleh kemana-mana. Apabila ada peningkatan gejala klinis dievakuasi, apabila tidak sampai selesai masa isolasi dipastikan tidak kemana-mana. Baik unit kelacau maupun unit pantau ini dimasukkan datanya semua dalam satu aplikasi sehingga tidak ada yang luput di situ. Itu yang kami sebut dengan mitigasi infeksi dengan penguatan tim di lapangan detektif COVID tadi yang jumlahnya lebih dari 1.200, terdiri dari aparat di wilayah, ada unsur kecamatan, kelurahan, Polsek, Koramil, Babinsa, Babin Kamtipmas, Puskesmas, dan juga unsur dari RW Siaga. Yang kedua, strategi yang kita fokuskan adalah testing massal, memperbanyak swab test di tempat-tempat umum, ya, utamanya di stasiun dan pasar yang kita duga menjadi pusat penularan atau penyebaran COVID-19. Hari ini Kota Bogor telah melakukan sekitar 4.000 swab test dan kita targetkan dalam 2-3 bulan ke depan paling tidak bisa 7-8.000 swab di Kota Bogor. Yang ketiga adalah penguatan protokol kesehatan. Saya sampaikan kepada Pak Doni Monardo bahwa hari ini pendekatan yang kita lakukan harus lebih masif lagi tetapi humanis untuk memastikan warga mengikuti 3 hal yang paling mendasar untuk selamat dari COVID-19 ini, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Saya memerintahkan kepada seluruh aparatur, kepala dinas, camat, lurah untuk melakukan kegiatan sidak masker. Jadi ke tempat-tempat umum tidak saja mensosialisasikan tentang COVID, tapi juga membagikan masker, mengingatkan warga untuk menggunakan masker. Kita masifkan juga kemudian sosialisasi tentang COVID dalam berbagai macam kanal, termasuk sosial media dan juga sarana-sarana yang bisa diakses atau dilihat oleh publik. Kami juga meluncurkan Goyang AKB. Ini adalah satu senam singkat dan sangat sederhana mengingatkan warga untuk menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak dalam bentuk goyang ya, yang bisa dipopulerkan bahkan juga melalui aplikasi TikTok. Saya melakukan itu bersama Pak Wakil Wali Kota, diteruskan juga oleh camat, kepala dinas, dan lurah, dinas kesehatan, dan juga para perawat, dan bahkan disambut oleh anak-anak, ibu-ibu, dan lain-lain. Ini adalah ikhtiar kami bagaimana caranya masker, cuci tangan, dan jaga jarak itu nempel ke benak publik secara sangat sederhana. Itu 3 langkah besar kami.
Kemudian kami juga tadi mendapatkan arahan dan saran dari Pak Doni Monardo tentang bagaimana ekonomi tetap berjalan, tetapi protokol kesehatan tetap diperhatikan. Kami laporkan bahwa Kota Bogor memasuki fase adaptasi kegiatan baru ini. Jadi kita belum full AKB, tetapi insya Allah beberapa bidang sudah kita mulai jajaki untuk dibuka, seperti tempat-tempat wisata dan lain-lain. Pak Doni Monardo mengingatkan bahwa Kota Bogor punya potensi yang luar biasa terkait dengan wisata alam. Jadi kami sambut ide tadi dan kami akan coba aplikasikan di Kota Bogor bagaimana wisata alam di Kota Bogor, kampung tematik, wisata Ciliwung bisa kita maksimalkan karena warga sangat senang sekarang berolahraga, kegiatan-kegiatan outdoor, dan ini bisa kita lihat sebagai peluang di balik krisis yang sekarang kita hadapi. Jadi wisata alam ini bisa kita kembangkan, jalur gowes, jalur olahraga, jalur jalan sehat, sembari merekrut dari orang-orang yang hari ini terpapar secara ekonomi. Jadi kita keseimbangkan ada antara kebutuhan kesehatan maupun juga dengan kebutuhan ekonomi. Ini yang disarankan oleh Pak Doni Monardo di Kota Bogor, dan saya akan tindak lanjuti itu karena kita melihat bahwa potensi ini nyata dan real yang ada di Kota Bogor. Kita optimis bahwa di balik setiap persoalan selalu ada peluang. Di balik setiap musibah, insya Allah ada berkahnya. Jadi ini adalah ikhtiar Kota Bogor, menyandingkan antara perspektif kesehatan dan juga ekonomi. Mudah-mudahan kita bisa melangkah dengan cepat dari pandemi COVID-19 ini. Itu yang kami sampaikan kepada Pak Doni Monardo, dan kita akan terus evaluasi untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.